Nia pertama kali ketemu sama Pak Aris di akhir tahun 2014 atau sekitar awal tahun 2015. Waktu itu Bapak baru keluar dari rumah sakit karena habis operasi jantung atau pemasangan ring. Jadi setiap ke kantor Bapak selalu didampingi sama Ibu Rosti Malini Munte, istrinya. Pada saat itu Nia sedang berkuliah semester akhir, magang di Komnas selama 3 bulan. Udah tahu banyak tentang Pak Aris terutama di media. Taunya tuh Pak Aris tuh seorang ketua Komnas yang melindungi anak-anak di Indonesia. Jadi waktu kuliah di Jakarta kemudian dapat program magang dari kampus, punya keinginan besar banget di suatu saat pengen gabung di Komnas Perlindungan Anak gitu. Nah, pada saat itu inget banget pada saat senior dari saya, Nia, magang di Komnas. Nah, kemudian bertanya gimana caranya bisa magang di Komnas gitu, di mana kantornya. Jadi kayak mencari tahu semangat. Terus pas kita ngajak teman-teman ada program magang, nanya, ayo dong mau nggak magang di Komnas. Nggak banyak temen yang mau, jadi hanya 1-2 orang temen waktu itu yang mau magang di Komnas. Kita magang di Komnas. Terus memang sudah cita-cita pengen, jadi ya pengen ketemu Pak Aris. Pada saat itu ada tokoh Pak Aris, ada Kak Seto gitu. Jadi emang cita-citanya memang dari dulu pengen banget emang. Dan saat tahu proses wawancara, kemudian ternyata diterima untuk magang, itu tuh seneng banget gitu. Jadi kayak wah, nggak semua orang bisa dapetin gitu. Karena waktu magang di Komnas jadi jadi berubah pandangannya 180 derajat. Tujuan pekerjaannya pun jadi berubah 180 derajat karena ketemu sama banyak kasus-kasus, banyak pembelajaran yang memang bisa diambil. Perasaan waktu pertama kali ketemu sama Pak Aris gak nyangka pertemuannya itu di ruangan ini, ruangan studio ini. Dulu ini ruangannya Pak Aris, ruangan kerja, terus ruangan aku di situ, ruangannya di sebelah situ. Jadi ini sebetulnya masih ngebayang, masih mengingatkan. Jadi gak nyangka, gak percaya, itu deh pokoknya. Ya itu pokoknya gak nyangka sampai akhirnya bersyukur dan ya banyak belajar lah dari situ karena ketemu sama Pak Aris. Waktu pertama kali kerja sama Pak Aris, Nia sebetulnya banyak banget belajar karena Pak Aris itu sosok seorang bapak yang kalau melihat kita ini bukan kayak staff tapi lebih kayak anaknya, jadi lebih mendidik, kemudian mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif terhadap semua orang, selalu mempunyai hati yang tulus gitu. Jadi waktu awal-awal bekerja tuh benar-benar dibimbing, kita diajak langsung ke lapangan. Kalau misalnya lagi di pengadilan kemudian beliau sedang menjadi saksi ahli, ini loh nanti setelah selesai kita diajarkan bahwa ini loh yang saya kerjakan, nanti kamu suatu saat bisa seperti ini gitu. Jadi beliau banyak memberikan contoh langsung, mengajak kita ke lapangan sampai akhirnya ya saya bisa seperti sekarang. Banyak banget. Kita tuh hampir setiap hari sebetulnya bareng-bareng. Kalau dibilang hampir setiap hari bareng, jadi 7 hari itu ya bareng-bareng. Jadi yang gak bareng itu ya kalau misalnya kita pulang masing-masing, jadi hampir setiap hari bareng di kantor, kita keluar kota, menangani kasus bareng. Jadi yang mendekatkan kita ya karena kita sama-sama di dunia perlindungan anak, karena saya ikut sama beliau, mendampingi beliau selama ini, itu hal yang banyak mendekatkan sampai akhirnya hubungannya lebih kepada jadi hubungan ayah dan anak gitu. Jadi karena saya di Jakarta merantau, saya sendiri ya figur orang tua pengganti selama di Jakarta ya Pak Aris, istrinya gitu. Jadi tempat untuk bercerita
mmm, untuk mengeluarkan keluh kesah gitu kan. Apalagi saya tuh masih muda, jadi banyak banyak hal yang harus, mmm, saya diskusikan gitu. Itu saya banyak mendapatkan arahan, termasuk misalnya kalau seumuran saya kan misalnya masih banyak nih cowok-cowok yang ngedeketin pada saat itu. Jadi Pak Aris tuh yang kayak memberikan saran, "Kamu boleh seperti ini, nggak boleh," gitu-gitu. Lebih itu sih, lebih kayak kedekatan karena apa ya, apalagi kalau kita pagi pergi ke luar kota, kemudian sarapan itu selalu kita nggak pernah pisah, pasti kita satu meja, saya, bapak, dan ibu, dan kita pasti membahas ya masalah-masalah memang yang kendala-kendala yang kita alami kemarin, terus apa rencana kita ke depan, seperti itu, lebih banyak seperti itu sih. Yap. Cara beliau mendidik saya, nggak boleh cengeng, tapi saya sekarang lagi nangis. Saya nggak boleh cengeng, mmm, aduh maaf ya Pak, malah saya ini sekarang lagi nangis lagi. Pokoknya saya tuh nggak boleh cengeng, dan tagline-nya Pak Aris itu, "Jangan berhenti sebelum dunia ini runtuh," kan gitu ya. Jadi itu yang selalu, mmm, beliau sering sering sampaikan, kemanapun kapanpun, terus jangan pernah takut kalau kita tuh, eee, bener, kalau kita tuh membela anak-anak yang nggak bersalah gitu, eee, harus selalu tulus. Jadi kalau kalau melihat nggak banyak orang sebetulnya yang mau untuk terjun ke dunia perlindungan anak gitu. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Dan jangan pernah takut bahwa misalnya, aduh, kita tuh kayaknya kok nggak ada yang bantu ya, kok kayaknya, kita melakukan pekerjaan ini kendalanya banyak banget ya gitu. Tapi kalau sama beliau enggak, karena Tuhan itu nggak akan membiarkan kita sendiri. Buktinya kita sampai bisa sampai sekarang menangani kasus, sampai ya saya menemani beliau dari 2014 itu sampai sekarang, ya buktinya kita bisa gitu. Jadi, eee, ya jangan pernah untuk apa ya, untuk gampang menyerah atau mudah menyerah, terus berjuang. Intinya jangan pernah berhenti sebelum dunia itu runtuh gitu. Oh, Cara beliau mengatasinya yang pasti diskusi sama timnya, terus atau sama saya, sama Nia gitu kan, curhat jadi lebih menyampaikan keluh kesahnya atau kendala-kendalanya seperti apa. Tetapi, selain itu juga kita cari solusi bareng-bareng, misalnya, harus seperti apa, plan-nya gimana gitu. Dan memang jangan lupa juga, beliau selalu mengingatkan kita jangan lupa untuk selalu berdoa gitu. Jadi setiap subuh sama istrinya berdua itu, Pak Aris tuh nggak lepas tuh setiap hari selalu berdoa. Terus juga kalau pagi juga, kita tuh ngobrol, terus kita berdoa dulu misalnya kayak gitu. Terus ya itu tadi, kendala-kendala itu disampaikan, diomongin bareng-bareng, kemudian juga, solusinya gimana gitu, jalan terbaiknya gimana. Yang pasti jangan pernah menyerah gitu. Jadi selalu, jangan pernah menyerah, jangan apa ya, kalau beliau bilang ya nggak pernah takut deh siapapun lawannya, kalau memang ini untuk membela anak-anak atau membela kebenaran. Perannya sangat penting dalam, mendukung Pak Aris, terutama dalam memperjuangkan hak-hak anak di Indonesia. Kenapa? Karena, di situ misalnya banyak hal misalnya yang nggak boleh dan boleh misalnya. Jadi orang-orang kepercayaan ini tetap memberikan, batasan atau semacam arahan juga, saran terhadap Pak Aris, misalnya yang boleh, misalnya nggak boleh gitu. Saya juga beberapa kali juga memberikan misalnya masukan, misalnya nggak boleh, yang itu semua dilakukan untuk apa? Untuk misalnya supaya Pak Aris tetap pada jalurnya. Terus misalnya juga saat berbicara di media juga kita juga memberikan masukan dan arahan. Jadi setiap misalnya ada kasus, kita bicarakan dulu, kemudian nanti yang disampaikan apa di media itu supaya nggak salah dan memang sesuai gitu. Jadi memang sesuai dengan hak-hak atau perlindungan anak di Indonesia gitu. Prestasi yang paling signifikan kayaknya nggak bisa dihitung ya, karena beliau sudah kurang lebih 35 tahun di dunia perlindungan anak. Kalau kita ngomongin prestasi satu-satu kayak kalau dirinciin nggak kehitung, atau bahkan apa yang sudah kita lakukan saat ini nggak ada apa ya,
nggak ternilai dengan apa yang sudah beliau lakukan selama 35 tahun di dunia perlindungan anak gitu. Tapi mungkin kalau netizen atau temannya di luar sana yang mungkin seumuran saya atau bahkan di bawah saya gitu mungkin tahu kalau beliau misalnya menangani kasus Angelin gitu selama 8 bulan bolak-balik Jakarta Bali gitu, atau misalnya kasus SPI gitu. Itu kasus-kasus yang memang tahu sebetulnya banyak hal yang memang beliau lakukan, dan itu semua menurut saya prestasi gitu, karena nggak banyak orang yang konsisten di dunia perlindungan anak dari masa beliau masih muda sampai meninggalnya ya masih memperjuangkan hak anak gitu. Jadi kalau kita bilang itu ya semua yang dilakukan adalah sebuah prestasi. Pesan atau nasihat khusus tadi yang sebelumnya saya sampaikan, nggak boleh cengeng. Kita harus jadi orang yang susah. Kalau saya sih, saya nggak tahu nih saya bisa nggak ya seperti beliau gitu, role model yang sangat-sangat hatinya tuh tulus gitu, baik gitu, berpikir positif gitu sama semua orang gitu. Kita nggak boleh nih, kita jangan pernah ngejelek-jelekin atau membicarakan hal negatif tentang orang lain ke Pak Aris tuh. Kita jangan pernah. Kalau nggak kita yang akan diceramahin, atau kita nggak boleh. Jadi beliau sangat tidak suka kita berbicara hal yang kekurangan orang lain, itu beliau nggak suka. Jadi itu yang selalu saya coba saya terapkan di hidup saya gitu, bahwa semua orang itu punya kelebihan, punya kekurangan, kita harus terima. Nah, kekurangannya itu gimana caranya kita menyikapinya dengan baik dan selalu berpikir positif. Itu yang selalu beliau ajarkan. Barang peninggalan Paris yang menurut memorable banget, fotonya mungkin ya, buku-bukunya beliau, atau buku ketiga yang beliau sedang susun, itu juga kayaknya memorable, dan itu impiannya beliau juga sih, buku ketiga. Jadi 3 hari sebelum beliau meninggal itu sebetulnya tuh WhatsApp saya minta tolong untuk mengirimkan surat ke Ibu Menteri untuk membuat satu surat pengantar atau pembuka gitu untuk di bukunya tuh di awal itu. Nah, itu ya salah satunya tuh buku itu. Yang memorable juga sebetulnya nih kalau mau dilihat foto gitu. Jadi foto-foto yang di handphone gitu itu banyak banget. Jadi setiap kita pergi kemanapun, kalau kita di pesawat sebelum kita take off, itu pasti selalu selfie. Saya, ibu, bapak itu selalu bertiga, dan itu tuh jadi kalau ngeliat itu ya, sekarang kalau naik pesawat tuh kayak ngerasa wah, biasanya selfie gitu kan, terus ini beda gitu. Nah itu sih yang memorable, yang memang itu jadi kenangan banget ya, itu ya foto-foto. Ya buku-buku beliau itu juga buku-buku yang sekarang memang masih ada di kantor Komnas ini, menjadi satu peninggalan yang memang bisa diteruskan oleh anak-anak muda, oleh teman-teman volunteer yang ada di Komnas gitu, oleh masyarakat. Dan itu bisa jadi pembelajaran bahwa gimana sih dulu Pak Aris nanganin kasus gitu. Tandanya Pak Aris masih ada, terus dia mau ngomong apa sama Bapak? Sampai Bapak nggak ada nih, Bapak belum pernah jadi bintang tamu temaninya. Iya, itu terakhir Bapak bilang aja dong Pak jadi bintang tamu temannya, nantilah deh sekarang. Mau bilang terima kasih sudah bersama-sama kita selama kurang lebih 10 tahun ya Pak gitu. Banyak hal yang ya dapat banget nih dari Bapak, banyak hal yang bahkan nih sampai di posisi sekarang juga ya gitu, karena ada kontribusi, ada pembelajaran yang banyak banget nih dapat yang nggak dapat di luar sana gitu. Terus kita akan selalu ingat, akan selalu mengenang Bapak. Kita akan selalu memperjuangkan apa-apa yang memang Bapak sedang perjuangkan kayak gitu. Semoga Bapak
sana tenang, damai, bahagia sama anak-anak yang memang misalnya kayak sama Angelin gitu, atau sama anak-anak korban kekerasan yang memang pada saat itu nggak mampu terselamatkan, tapi ya mungkin Bapak di sana bertemu, terus Bapak sudah bahagia di sana. Kami tadi lagi di jamu sarapan pagi sama Bang Rahman di rumah dua. Habis berapa, Pak? Habis berapa? Waduh, 3 ini. Niat, waduh, ini sekali. Waduh. Hanya karena ada polisi Toba ini nggak boleh 3 karena 3 lu mantep-mantep. Saya lihat tuh. Wah. Pokoknya keren lah. Keren. Enak ya, Pak? Ya maksudnya diwakilkan oleh 3 orang. Sangat luar biasa. Tapi dimakan untuk 3 orang. Ini orang ini yang congok-congokan ini. Jadi sama Pak Aris kita makan durian, padahal Pak Aris yang ngajakin, tapi nggak makan karena nggak boleh sama polisi Toba. Aduh. Ngeri kali nasibnya Pak Aris ini. Aduh. Tuh. Kita udah habis banyak. Tuh. Padahal enak kali nih, Pak. Kita sedang mempraktekkan bahwa katanya apabila kita makan durian sebanyak apapun, setelah itu kita taruhkan air ke dalam ini kulitnya, kemudian kita minum, dia akan menghilangkan bau. Mudah-mudahan benar. Kita akan coba sekarang ya. Yuk. Nah, sudah. Oke. Bener Bu hilang. Belum hilang tapi terasa airnya. Tawar. Wow. Wow tuh. Wow, sedap sekali. Ini Es krim panas. es krim panas. Es krim panas buatan Sorong, Papua di kedai Rica pagi-pagi. Enak sekalinya. Enak sayangku.